Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwah sekalian, jamaah masjid Darus Sunnah yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sebuah nikmat, bisa berkumpul bermajelis ilmu yang tidak perlu kita jelaskan lagi keutamaannya. Insyaallah untuk semua sudah sering dijelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, bermajelis ilmu. Dan di antara kebiasaan para salaf, mereka saling panggil-memanggil untuk bermajelis, saling mengingatkan, bermajelis yang berfaedah untuk menambah keimanan. Para sahabat lalu sering saling mengajak, alumma bina nu'min sa'a. Mari kita berkumpul, kita beriman sejenak. Ijlisu bina nu'min sa'a. Mari kita duduk bersama sejenak, kita beriman sejenak. Maksudnya saling mengingatkan untuk menambah keimanan. Sebelum kita memulai, dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi ingin berterima kasih kepada jamaah sekalian, khusus Ustaz Hasbullah yang telah memfasilitasi sehingga kita bisa berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Semoga semua pihak yang terlibat diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala amal jariah. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Adapun tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah tentang tafsir surah Al-Fatihah. Kenapa tema ini kita angkat? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, ciri orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang kami berikan kitab, mereka akan membaca kitab tersebut dengan sebenar-benarnya bacaan. Ulaika yu'minuna bihi. Mereka itu yang beriman kepada kitab tersebut. Ciri orang yang beriman kepada Al-Qur'an, dia akan membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya bacaan. Tilawah, yatlunahu haqqa tilawatihi. Yatlunahu haqqa tilawatihi, yatlu, dia membacanya. Haqqa tilawah, sebenar-benarnya tilawah. Tilawah itu kita terjemahkan dengan bacaan. Tilawah. Dan para ulama menjelaskan tilawatul Quran, membaca Al-Quran itu mencakup 3 hal. Jadi tilawatul Quran itu ada 3 macam. Tilawatul Quran salah satu anwa'. Membaca Al-Quran itu ada 3 macam. Yang pertama tilawatul alfaz, membaca lafaz-lafaznya. Kita mengaji. Itu adalah
salah satu bentuk tilawatul Quran, membaca Quran, tapi bukan satu-satunya tilawah. Membaca Quran, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, itu tilawatul Quran, membaca Quran. Tapi itu bukan satu-satunya bentuk tilawah. Tilawah yang kedua tilawatul ma'ani. Membaca makna-maknanya, maksudnya mentadabburi maknanya. Yang ketiga adalah tilawah bil amal. Di antara bentuk tilawatul Quran adalah mengamalkan kandungan dari Al-Quran tersebut. Maka seseorang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan adalah orang yang mengamalkan tiga bentuk tilawah tersebut. Dia membaca lafaznya dengan sebenar-benarnya. Itulah pentingnya ilmu tajwid. Kita belajar tajwid, belajar membaca Quran yang benar, makharijul huruf, sifatul huruf, agar kita bisa mengamalkan ayat tersebut. Ciri orang yang benar imannya kepada Al-Quran, dia akan berusaha membaca Al-Quran sebenar-benarnya bacaan. Pertama dari sisi lafal, dia mempelajari tajwid. Makanya ilmu tajwid itu penting. Dan kalau ada orang menyepelekan ilmu tajwid, bahaya keimanannya. Karena ciri orang yang beriman, dia akan berusaha membaca Al-Quran dengan benar. Dan membaca Al-Quran dengan benar itu pintu yang mengantarkan kita untuk bisa memahami Al-Quran dengan benar. Kemudian memahami Al-Quran dengan benar, pintu bagi kita untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Dan sore hari ini kita akan mengamalkan salah satu bentuk dari tilawatul Quran, tilawatul ma'ani, membaca makna-maknanya, mentadabburi makna-maknanya. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Mentadabburi Al-Quran adalah dengan memahami makna-maknanya melalui tafsir-tafsirnya. Am ala qulubin aqfalha, ataukah hati-hati itu sudah ada kuncinya, sudah dikunci sehingga hati itu keras untuk mau merenungkan makna-makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari tafsir Al-Quran kedudukannya sangat tinggi di dalam agama kita. Dia adalah pintu kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, dan kita tidak bisa mengamalkan dengan benar sebelum kita memahami dengan benar. Maka bangkitlah para ulama menyusun kitab-kitab tafsir untuk menjelaskan kepada umat tentang makna-makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mukjizat, kandungan maknanya begitu luas sehingga para ulama dari zaman ke zaman menulis kitab-kitab tafsir, namun tidak mencukupi. Dari zaman ke zaman selalu ada ulama menulis kitab tafsir, menunjukkan dalamnya, luasnya makna Al-Quran. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita, di antara yang mungkin perlu kita sedikit singgung adalah tentang jenis-jenis tafsir. Bagaimana metode para ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Ini perlu kita ketahui, karena para ulama, gaya penafsiran para ulama itu bukan hanya satu jenis. Para ulama menafsirkan Al-Quran dengan dua metode. Yang pertama, tafsir bil ma'sur, menafsirkan Al-Quran dengan ma'sur, dengan asar, dengan riwayat. Menafsirkan Al-Quran dengan riwayat. Misalnya, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian para ulama mendatangkan riwayat wala Qatadah, qala Mujahid. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan riwayat-riwayat yang datang dari para salaf. Atau menafsirkan, yang paling pertama menafsirkan Al-Quran dalam Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat, berkata Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Abbas. Menafsirkan Al-Quran setelah menafsirkan dengan perkataan sahabat, menafsirkan dengan perkataannya murid-muridnya para sahabat, karena mereka yang belajar langsung kepada para sahabat. Sangat sedikit para ulama yang menulis tafsir dengan metode seperti ini. Sedikit mereka memasukkan pendapat-pendapat mereka. Mayoritas isi tafsir tersebut adalah riwayat dari para salaf, dari Nabi SAW hingga tabi'in. Karena mereka yang paling paham tentang makna ayat Al-Quran. Ini salah satu bentuk
atau metode dalam menafsirkan Al-Quran. Dan di antara tafsir yang terkenal dengan metode seperti ini, yang semua kita mungkin sudah tahu, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, atau yang paling dekat dengan zaman kita, tafsir Adwa'ul Bayan, tafsirnya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahumullah taala. Kalau kita buka tafsir ini, kitab-kitab tafsir ini, yang paling setelah disebut dinukilkan ayatnya, yang paling pertama dinukilkan adalah ucapan para salaf. Berkata tentang ayat tersebut, maknanya apa. Ini bentuk tafsir yang pertama. Jenis tafsir yang kedua adalah tafsir bir-ra'yi. Menafsirkan dengan ra'yu. Ada yang tahu artinya ra'yu? Ra'yu, logika, akal. Menafsirkan Al-Quran dengan akal. Bagaimana ini? Bukankah kita selama ini dilarang berbicara tentang Al-Quran dan hadis berdasarkan akal? Kita dilarang menafsirkan dengan opini, dengan pendapat. Sini pentingnya wawasan dan ilmu. Para ulama ketika menyebutkan lafaz yang umum, terkadang maksudnya khusus. Terkadang suatu lafaz disebutkan secara umum tapi maksudnya khusus. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika kaum muslimin pada peperangan Uhud, setelah kalah berperang, Abu Sufyan dan pasukannya pulang kembali ke Mekah. Mereka tidak puas. Kenapa? Karena Muhammad belum terbunuh. Mereka belum puas, padahal mereka baru saja memenangkan peperangan. Mereka tidak puas. Belum sampai di Mekah, mereka susun kembali pasukannya, ingin menyerang kembali para sahabat yang masih dalam keadaan baru saja kalah dalam perang. Setelah itu, maka datanglah beberapa orang menakut-nakuti para sahabat. Innan nasa qad jama'a lakum fakhshawhum. Para sahabat ditakut-takuti. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk mengalahkan kalian, maka takutlah kepada mereka. Maka para sahabat menjawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fazadahum imana. Maka makin bertambah imannya, mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong. Di ayat tersebut Allah berfirman, innan nas qad jama'a lakum. Sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Kalau secara lafaz itu asalnya umum, an-nas. Sesungguhnya semua manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Apakah maksudnya semua manusia yang ada di muka bumi berkumpul untuk menyerang Rasulullah? Tidak, maksudnya Abu Sufyan dan pasukannya. Tapi digunakan lafaz umum. Dari situ kita paham terkadang ada lafaz yang disebut umum tapi maksudnya khusus. Begitu juga ketika para ulama mengatakan kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran, hadis, atau berkata tentang agama sebatas dengan ra'yu, dengan logika. Yang dimaksud bukan logika secara umum, tapi logika yang lepas, logika yang liar, logika yang tidak berjalan di atas koridor yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ini yang terlarang. Adapun ra'yu, logika yang berjalan sesuai koridor kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini dibenarkan. Dan ini salah satu metode tafsir. Mereka menafsirkan ayat Al-Quran yang dikedepankan bukan riwayat. Tentu dinukil tapi sedikit sebagai pendukung. Tapi yang paling utama adalah mereka menafsirkan ayat dengan kaidah-kaidah, kaidah usul fikih, kaidah usul tafsir. Mereka gunakan, mereka aplikasikan, kemudian mereka tafsirkan ayat Al-Quran. Dan ini adalah ra'yu yang sahih, yang benar. Kenapa? Karena logikanya digunakan berjalan sesuai dengan aturan-aturan agama, kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dikenallah salah satu metode tafsir adalah tafsir bir-ra'yi. Tafsir dengan logika, tapi bukan logika sembarang logika, logikanya ulama Ahlussunnah. Logika yang sudah berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara tafsir yang paling terkenal, bahkan tafsir yang paling populer di antara Ahlussunnah wal Jamaah, tafsir bir-ra'yi adalah apa? Taisir Karimir Rahman, tafsir Kalamil Mannan.
Tafsir As-Sa'di itu tafsir bil ra'yi, bukan tafsir bil ma'sur. Bukan tafsir As-Sa'di. Tidak ada riwayat di situ. Ayat pertama yang beliau tafsirkan dengan kaidah usul fikih. Yang kemudian ditetapkan juga sebagai kaidah dalam usul tafsir. Dan insyaallah akan kita bahas. Karena yang akan kita jadikan sandaran kita dalam membahas tafsir surah Al-Fatihah adalah tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, gurunya para ulama, gurunya Syekh Utsaimin, gurunya Syekh Abdullah Al-Bassam. Beliau ahli tafsir, ahli fikih, ahli usul. Syekh As-Sa'di tafsirnya bukan tafsir bil ma'sur, tafsir bil ra'yi. Dan beliau ulama Ahlussunnah, pembela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan beliau dikatakan beliaulah yang paling pertama mensyarah akidah wasithiyah. Beliau punya syarah akidah wasithiyah yang sangat ringkas, namanya At-Tanbihatul Latifah fi mahtawat alaihi al-aqidah al-wasithiyah. Itu disebutkan sebagai tafsir yang paling pertama, syarah paling pertama terhadap akidah wasithiyah. Beliau ulama Ahlussunnah. Dan beliau ketika menulis tafsirnya, beliau menempuh tafsir bil ra'yi. Bi ar-ra'yi sahih. Ra'yi yang benar, yang dibangun di atas kaidah-kaidah usul fikih Ahlussunnah wal Jamaah, usul tafsirnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga tafsirnya walaupun yang digunakan adalah logika, tapi hasilnya benar dan selamat dan tidak menyelisihi inti-inti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini perlu kita ketahui agar semakin luas wawasan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa kita memilih surah Al-Fatihah yang kita bahas? Karena yang pertama dia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "La'u'allimannaka a'dhamus suwari fil Qur'an." Saya benar-benar akan mengajarkanmu apa surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka qabla an takhruja min hadzal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid ini, Nabi SAW bersabda kepada salah seorang sahabatnya, saya benar-benar akan mengajarkanmu tentang surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini. Maka Nabi SAW menggenggam tangan sahabat tersebut sambil berjalan. Sebelum keluar dari masjid, sahabat ini mengingatkan, "Ya Rasulullah, alaysa qulta, bukankah engkau berkata, la'u'allimannaka a'dhamas suwari fil Qur'an? Aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung dalam Al-Quran." Kata Nabi SAW, "Na'am, iya. Alhamdulillahirabbil alamin." Surat Al-Fatihah. Ia sab'ul masani Al-Qur'anul azim. Dialah sab'ul masani dan Al-Qur'anul azim, Quran yang agung. Dialah a'zamu suratin fil Qur'an, surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kenapa bisa demikian? Karena seluruh isi Al-Quran kembali kepada surah Al-Fatihah. Dan seluruh isi Al-Quran itu penjabaran tentang Al-Fatihah. Inti dan pokok-pokok ajaran Al-Quran dirangkum di dalam surah Al-Fatihah. Nah, kita sangat-sangat perlu untuk memahami dengan baik surat Al-Fatihah. Dan karena surat ini rukun salat, saking pentingnya dia, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya rukun salat, yang kalau kita tidak baca maka salat kita tidak sah, harus kita ulang. Menunjukkan betapa pentingnya surat tersebut. Surat ini kita baca setiap hari, maka surat inilah yang paling harus kita pahami maknanya sebelum surat-surat yang lain. Itu surat Al-Fatihah. Dan dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pelajaran kita. Dan alhamdulillah Ustaz Hasbullah dan mungkin panitia sudah menyiapkan 2 sesi. Jadi bisa kita sedikit perluas hal-hal yang mungkin perlu kita sebutkan yang ada kaitannya dengan pembahasan kita, mungkin kita nukilkan untuk semakin menambah ilmu kita. Dan kalau tidak selesai hari ini, berarti kita lanjutkan besok subuh insyaallah taala. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemahannya. Beda tafsir, beda terjemahan. Beda tafsir, beda terjemahan. Sebelum kita mulai,
Bismillahirrahmanirrahim itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia ayat yang merupakan rangkaian dari surah Al-Fatihah, atau Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang berdiri sendiri di dalam Al-Quran. Jadi dia bukan bagian dari surat manapun. Ayatul mustaqillah, ayat yang independen, berdiri sendiri. Jadi para ulama berselisih pendapat khusus di dalam surah Al-Fatihah. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak? Dan yang mewakili dari ulama kontemporer, Syekh Albani rahimahullah taala, menguatkan bahwa dia ayat dari surah Al-Fatihah. Karena ada sebuah hadis yang beliau sahihkan yang menyebutkan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim ihda ayati alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Beliau mensahihkan, namun Ibnu Hajar mensahihkan bahwa hadis tersebut mauquf. Mauquf artinya itu perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan bahwa hadisnya sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa tidak. Al-Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim itu surat yang berdiri sendiri, dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Kenapa? Para ulama yang mengatakan dia bukan bagian dari Al-Fatihah, dia ayat yang berdiri sendiri, karena di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi." Saya sudah membagi salat, maksudnya surah Al-Fatihah, antara saya dan hamba-Ku. Yani Allah Subhanahu wa taala membagi dalam surah Al-Fatihah itu ada dua bagian. Satu bagian untuk Allah Subhanahu wa taala, satu bagian untuk para hamba. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seorang hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab hamadani 'abdi. Hamba-Ku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab asna alayya 'abdi. Hamba-Ku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau hamba berkata maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani 'abdi. Hamba-Ku mengagungkanku. Dalilnya para ulama yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah, karena Allah Subhanahu wa taala memulai dari apa? Di ayat tersebut Allah membagi Al-Fatihah itu antara hamba dan Allah. Kalau hamba mengatakan alhamdulillah, Allah tidak mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Allah mulainya dari alhamdulillahirabbil alamin. Berarti awalnya Al-Fatihah itu dari alhamdulillahirabbil alamin, bukan dari Bismillahirrahmanirrahim. Namun para ulama sepakat bahwa jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah itu 7. Sepakat mereka yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah, maka yang dihitung 7 termasuk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengatakan bukan, maka mengatakan ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin, nanti ayat terakhir itu dibagi 2. Sehingga sama-sama 7 bilangannya. Buahnya dari khilaf ini bagaimana? Ada samaratul fiqhiyah, ada dampak dari perspektif ilmu fikih dari perbedaan pendapat ini. Karena perbedaan pendapat itu kadang ada pengaruhnya terhadap amalan, kadang tidak. Ada yang memiliki pengaruh, ada yang tidak. Contoh yang tidak ada pengaruhnya, sebagian ulama mengatakan, saya lupa sekarang, intinya misalnya kalau Al-Fatihah, kalau ulama yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah, kalau ada orang tidak membaca Al-Fatihah, salatnya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, salatnya tidak sah. Harus dia ulang. Kalau dia lupa, tidak cukup dia sujud sahwi. Harus dia ulang rakaat yang dia lupa baca Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Baru kemudian dia sujud sahwi. Tapi ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, tidak perlu diulangi salat. Karena dia sudah membaca, dia sudah melengkapi rukunnya. Karena rukunnya dari
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini sedikit tentang surah Al-Fatihah. Apapun pendapat yang paling benar, intinya Bismillahirrahmanirrahim disyariatkan dibaca. Maka kita baca. Lebih hati-hati. Dan dalilnya Syekh Albani kuat. Beliau mensahihkan hadis tersebut. Beliau ahli hadis yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ada di sini yang sudah belajar nahwu? Jumlah ada berapa? 2. Jumlah ismiyah sama fi'liyah. Kalau ismiyah apa? Dimulai dari isim. Fi'liyah dimulai dari fi'il. Ada jumlah yang dimulai dari huruf jar? Tidak ada. Asalnya kalimat itu kalau bukan dimulai dari fi'il, dari isim. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Bi. Apa itu? Bi. Marartu bi Muhammadin. Nah, sering dijadikan contoh ya kalau belajar i'rab. Saya melewati Muhammad bi. Bi itu apa? Huruf jar. Berarti bismillah itu jar majrur. Jar majrur itu tidak bisa jadi awal jumlah. Tapi kenapa diletakkan di awal jumlah? Dan jumlahnya sudah sempurna. Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Ayat setelahnya ya jumlah baru. Kalimat baru. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada jar majrur kemudian 2 naatnya. Sementara syaratnya kalimat harus bukan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Mana jumlah ismiyahnya atau mana jumlah fi'liyahnya? Kata para ulama ditakdirkan. Kalau antum belajar usul salasa, syarahnya Syekh ini itu dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah fi'liyah yang fi'ilnya dihapus. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abda misalnya, saya memulai. Ditakdirkan, kata Syekh rahimahullah, kita takdirkan dengan fi'il. Kenapa? Karena asalnya perbuatan itu pakai fi'il. Jadi sebenarnya kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim aqra, dengan nama Allah Subhanahu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya membaca. Kita takdirkan dengan fi'il, tapi jangan kita tetapkan fi'il tertentu. Fi'ilnya, kata kerjanya sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Jadi orang yang mau membaca Bismillahirrahmanirrahim aqra, takdirnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim aktub, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya menulis. Nah, itu baru kalam, itu baru kalimat lengkap. Tapi orang Arab yuhibbul ikhtisara katsira. Orang Arab sangat suka meringkas kalimat. Makanya dihapuskan. Dan Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab yang fasih, makanya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang menunjukkan kefasihan Al-Quran. Dalam rangka apa? Menegakkan hujah bagi orang Arab sendiri. Karena ini meskipun bahasa mereka tidak bisa membuat yang seperti Al-Quran, padahal mereka ahlinya. Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada kata kerja yang terhapus. Kata kerja tersebut sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, takdirnya aqra, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mulai membaca. Dan fiilnya diakhirkan. Kenapa? Kenapa kita takdirkan di akhir? Asalnya sebuah kalimat yang dimulai dari kata kerja atau kata benda, isim kan? Harusnya fiil atau isimnya itu di awal. Kenapa disimpan di akhir? Ditukar. Yang harusnya di belakang disimpan di depan. Yang harusnya di depan ditaruh di belakang. Harusnya aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu asalnya. Tapi ditukar, dibalik. Bismillahirrahmanirrahim aqra'. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya membaca. Kenapa? Ifadatil hasr. Untuk menunjukkan pembatasan. Jadi dalam bahasa Arab, taqdiru ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Kalau ada struktur kalimat, asalnya dia posisinya di belakang, dimajukan di depan, disebut duluan dia, itu fungsi utamanya adalah untuk menunjukkan pembatasan. Misalnya, asalnya saya bilang as'alullah, saya meminta
kepada Allah. Ya? As'alullah. Saya meminta kepada Allah. Allah maf'ul bih, yang kita mintai. Asalnya fi'il, fa'il, maf'ul bih kan? Sudah belajar ya? Objeknya harus di belakang. Itu kaidahnya dalam bahasa Arab. Objek harus di belakang. Di sini as'alullah. Saya meminta kepada Allah. Allah objek. Yang kita mintai harus disebut paling akhir. Itu kaidahnya. Tapi ketika sesuatu yang harusnya dia paling akhir disebut paling awal, itu menunjukkan pembatasan. Jadi bisa dalam bahasa Arab kita berkata Allah as'alu. Allah as'alu, nasab. Allah as'alu. Artinya apa? Kalau saya bilang as'alullah, saya meminta kepada Allah, tidak menutup kemungkinan saya meminta kepada yang lain. Tapi kalau saya bilang Allah as'alu, hanya Allah yang saya mintai, tidak ada yang lain. Seperti itu pula dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita takdirkan fiilnya di belakang? Harusnya dia di depan awal. Aqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya membaca dengan nama Allah. Tapi kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Aqra'u, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya membaca. Tujuannya liifadatil hasr, untuk membatasi bahwasannya sebelum saya memulai aktivitas saya ini hanya nama Allah yang saya sebut, tidak ada yang lain. Jadi dari Bismillahirrahmanirrahim saja kita sudah diajarkan nilai tauhid yang begitu tinggi. Kita memohon pertolongan, mengharapkan keberkahan hanya dari Allah, tidak dari yang lain. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita, ini harus kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memulai bismillah, dengan kata bismillah di setiap aktivitas kita, di situ ada tauhid. Bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang kita mintai pertolongannya, kita harapkan keberkahannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian kita masuk ke ucapan Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u bikulli ismillah ta'ala. Lianna lafdhu ism mufradun mudhaf fa ya'ummu jami'al asma'il husna. Abtadi'u bikulli ismillah ta'ala. Kalau kita mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, namanya Allah yang mana yang kita pakai? Yang kita minta tolong dengan nama tersebut. Dengan nama Allah. Nama Allah yang mana? Semua nama Allah. Dan ketika jadi Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya sangat dalam. Dengan seluruh nama Allah saya memulai aktivitas. Hanya dengan nama. Kenapa seluruh nama Allah? Bukan satu nama. Karena di sini beliau menukil sebuah kaidah dalam ilmu tafsir, isim mufrad yang sudah belajar nahwu, isim mufrad kata tunggal. Rumah itu tunggal, rumah jamak. Baitun itu tunggal, buyut jamak, banyak rumah. Ismun satu nama, asma banyak nama. Dalam bahasa Arab kata tunggal kalau disandarkan kepada isim ma'rifat, yakni nama yang sudah jelas objeknya. Kalau saya bilang baitun, rumah yang mana belum ketahuan, itu nakirah nama ma'rifat. Tapi kalau saya bilang Ali, di mana Ali? Orang tidak akan pikir ke Ali yang mana. Pasti itu sudah jelas objeknya siapa, individunya yang mana. Ali itu namanya ma'rifat. Ketika ada sebuah kata tunggal disandarkan kepada isim ma'rifat, itu tufidul umum. Itu menunjukkan apa? Umum. Ini semua, bermakna semua. Dengan nama Allah, isim itu kata tunggal disandarkan kepada nama Allah. Allah kita tahu yang mana kan? Allah Rabbul Alamin. Kata tunggal disandarkan kepada isim ma'rifat itu tufidul umum, memberikan faidah umum. Kata tunggal tersebut bermakna umum, yakni dengan seluruh nama Allah. Dengan seluruh nama Allah
saya memulai kegiatan saya. Jadi ketika kita membaca bismillah dengan nama Allah, Allah Al-Qawi Maha Kuat, Allah Ar-Razzaq Maha memberi rezeki, Allah Ar-Rahim Maha penyayang. Itu harus kita hadirkan dalam hati kita ketika kita keluar mencari nafkah, beranjak dari rumah kita membaca bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. Bismillah dengan nama Allah. Nama Allah yang mana? Semua nama Allah. Allah Al-Wakil, Maha melindungi, Maha menjaga, Al-Hafiz, Maha menjaga, Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Dengan semua nama Allah. Maka ketika seorang keluar rumah, tidak ada rasa pesimis dalam hatinya bahwa dia akan kembali dalam keadaan kelaparan. Karena dia sudah meminta tolong kepada Allah, menyebut namanya, dan dia Maha pemberi rezeki. Dia Maha penyayang. Waliyul mu'minin, pelindungnya orang-orang yang beriman. Ini dalamnya makna dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Al-Quran itu hakim, azim, Al-Quran itu azim, agung. Maknanya begitu luas. Mubarak, penuh dengan keberkahan Al-Quran. Dan kata sebagian ahli ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, isyarat bagi kita bahwasannya isi Al-Quran itu penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memulai kitabnya dengan sifat kasih sayang, mengingatkan tentang nama-namanya yang menunjukkan betapa Maha Penyayangnya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mau mengisyaratkan kepada kita bahwa isi kitabnya ini penuh dengan kasih sayang dari Allah. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi, menurunkan kitab sebagai apa? Rahmatan lil alamin, kasih sayang Allah kepada alam semesta. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak turunkan Al-Quran supaya kalian celaka, tidak. Justru sebaliknya, Al-Quran ini huda wa rahmah, petunjuk dan kasih sayang Allah, menjadi sebab keberkahan di dunia, keselamatan di akhirat. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, dan diisyaratkan dari ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Kemudian dengan nama Allah, kita bahas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah menurut pendapat yang paling kuat, kalau antum belajar kitab Fathul Majid itu dibahas. Nama Allah itu berasal dari kata Al-Ilah, yang disembah. Al-Ilah. Kemudian berubah menjadi Al-Ilah, hamzahnya dihapus, Al-I. Hamzah kasrahnya ini dihapus, lamnya diidghamkan. Al-Ilah jadi Allah. Jadi Allah. Jadi Allah artinya Al-Ilah, yang disembah, yang diibadahi. Jadi nama Allah itu punya arti. Makanya Allah disebut namanya itu Maha Indah. Kenapa? Karena tidak ada nama Allah yang tidak punya arti yang menunjukkan kemahasempurnaan. Tidak. Beda manusia. Manusia punya nama, tapi terkadang namanya tidak ada kandungannya, hanya sekedar nama. Misalnya seseorang diberi nama Budi. Apa artinya Budi? Tidak ada, hanya sekedar nama. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari yang seperti itu. Tidak ada nama Allah kecuali mengandung sifat yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah. Dan salah satunya adalah nama Allah itu sendiri, Lafzul Jalalah. Allah artinya yang diibadahi. Dari sinilah kita paham apa maksud Allah Subhanahu wa taala pada ayatnya yang sering ditakwil, diselewengkan oleh orang-orang yang mendakwakan wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan makhluk. Apa mereka punya dalil? Allah berfirman, "Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh." Dialah Allah, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh. Dialah Allah di langit, Allah di bumi. Allah di langit, Allah di bumi. Itu Allah di mana-mana. Tidak, maksudnya situ Allah. Allah itu ilah di langit dan ilah di bumi. Karena Allah itu artinya apa? Yang diibadahi. Wa huwa Allahu fis sama. Allah dialah Allah di langit, maksudnya yang diibadahi di langit. Karena artinya Allah itu adalah yang diibadahi. Dialah yang diibadahi di langit dan dia pula yang diibadahi di bumi. Itu maksud dari ayat tersebut. Adapun keberadaan Allah jelas, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang Maha Penyayang berada Maha tinggi di atas 'arsy. A'amintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di langit? Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama',
Kata Nabi SAW, kau tidak percaya kepadaku, sementara saya kepercayaannya yang ada di langit. Dan ayat satu dengan ayat yang lain tidak mungkin bertabrakan. Nah jelaslah maksudnya ayat disebut Wallahu fis samai wa fil ard. Dialah Allah di langit dan di bumi. Maksudnya dialah Allah yang diibadahi di langit dan dia pula yang diibadahi di bumi. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan nama Allah, Allah Dzul Uluhiyah wal Ubudiyah. Allah itu maksudnya zat yang memiliki sifat ketuhanan yang disembah dan diibadahi. Itu tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim kita akhirkan di ayat yang ketiga. Kemudian kita masuk ke firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Sebagian ulama mengatakan alif lam di situ lil istighraq. Alif lam yang menunjukkan seluruh pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pujian yang layak bagi Allah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca ucapan Syekh Sa'di rahimahullah taala. Alhamdulillah huwa as-sana'u 'ala Allah bi sifatil kamal wa bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal 'adl. Falahul hamdul kamilu bi jami'il wujuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah itu adalah sanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang maha sempurna. Jadi kita memuji Allah segala puji baginya karena hanya Dia yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Dari satu sisi, dari sisi lain Allah maha terpuji dengan kemahasempurnaan di samping karena Dia memiliki sifat-sifat yang maha sempurna dan karena perbuatannya juga perbuatan yang maha sempurna. Yang perbuatan tersebut berkisar antara karunia atau keadilan. Ketika Allah merahmati hambanya, itu semakin menunjukkan maha terpujinya Allah karena Allah memiliki karunia yang luas. Ketika Allah mengazab hambanya, menimpakan musibah, menimpakan bencana, walaupun dari sudut pandang manusia itu tidak baik, tapi itu tetap menunjukkan Allah maha terpuji karena Allah mengazab. Kenapa? Karena itu menunjukkan maha adilnya Allah. Di antara bentuk keadilan Allah, Allah mengazab hamba-hambanya yang berhak mendapatkan azab, agar mereka berhenti, agar mereka kembali, agar mereka menjadi pelajaran bagi orang lain. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala kalau bukan berkisar di antara karunia, maka menunjukkan kemahaadilan. Maka sifat-sifat Allah maha terpuji, perbuatannya pun maha terpuji dari segala sudut pandang. Oleh karena itu Allah maha terpuji dari segala sisi. Makanya kita memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, pujian yang maha sempurna. Rabbil alamin, Rabbnya alam, Rabbnya semua alam. Alam itu isim yang ketika bentuk mufradnya saja sudah menunjukkan makna jamak. Alam, alam tidak mungkin disebutkan kepada satu manusia. Alam manusia baru yang kita maksud satu orang, tidak. Alam saja itu sudah jamak. Maksudnya kata alam ini tidak akan disebut alam kecuali banyak individu di dalamnya. Alam manusia, alam hewan, alam jin, alam malaikat, alam gaib, alam nyata, alam akhirat, alam dunia. Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbnya semua alam. Para ulama menafsirkan al-alam. Apa itu alam? Alam itu kullu ma siwa Allah, semua yang selain Allah. Itulah alam. Tidak ada sesuatu selain Allah kecuali Allah lah Rabbnya. Allah Rabbnya. Sekarang apa makna Rabb? Perlu kita ketahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama, keagungan dan keutamaannya bertingkat-tingkat. Sebagaimana firman Allah satu dan lainnya berbeda bertingkat-tingkat keutamaannya, demikian pula nama Allah. Nama-nama Allah maha mulia jelas, tapi ada yang paling mulia, ada yang paling agung. Yang paling agung di antara yang agung.
Dan para ulama berselisih pendapat mana nama Allah yang Maha Agung tersebut. Ada yang mengatakan Ar-Rahman, ada yang mengatakan Ar-Rabb, ada yang mengatakan Al-Hayyul Qayyum, ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan, dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama, Syekh Sa'di rahimahullah, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, bahwa nama-nama Allah yang Maha Agung itu bukan satu dua nama, tapi sekelompok nama. Kenapa nama-nama ini menjadi yang paling agung? Karena semua Asmaul Husna yang lain itu kembali ke makna tersebut, ke nama-nama tersebut. Jadi misalnya Nabi SAW bersabda, Inna lillahi satan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'a illa wahid. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mampu menghafalnya, terjemahan singkatnya, terjemahan bebasnya. Barang siapa yang mampu menghafalnya dakhala al-jannah, dia masuk surga. 99 nama ini ada yang paling agung, beberapa yang paling agung. Dan sisanya itu merupakan penjabaran dari nama-nama tersebut. Maka sisa nama yang lain ini adalah kandungan dari nama-nama yang paling agung tersebut. Contohnya di antara nama-nama tersebut Ar-Rabb. Ar-Rabb di antara salah satu dari nama-nama Allah yang Maha Agung. Di antaranya Allah, Ar-Rahman, Al-Hayyul Qayyum, Ar-Rabb, Al-Azim. Ini di antara nama-nama Allah yang Maha Agung menurut sebagian pendapat para ulama. Bagi ulama yang mengatakan nama tersebut bukan cuma satu nama. Kenapa? Karena Ar-Rabb ini yang kita terjemahkan Tuhan. Kata Ar-Rabb ini mencakup 3 nama. Rabb itu Al-Khaliqul Malikul Mudabbir. Rabb itu pertama Khaliq, pencipta. Malik yang memiliki, Mudabbir yang Maha mengatur. Jadi Rabb mencakup 3 nama ini. Allah disebut Rabb karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Jadi ketika dikatakan Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbnya seluruh alam, berarti semua yang selain Allah itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Rabb berarti Dia Malik yang Maha memiliki, berarti semua yang selain Allah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah adalah Rabb, maka Dialah Mudabbir yang Maha mengatur. Maka semua yang selain Allah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa ma tasqutu min waraqatin wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada satupun daun yang jatuh, ataupun sebuah biji yang berada di kegelapan bumi, atau tidak ada sesuatu yang kering atau yang basah kecuali itu ada di kitab yang jelas. Karena tidak ada segala sesuatu yang tidak diatur oleh Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sebab kenapa nama Allah di antara nama Allah yang paling agung menurut sebagian ulama adalah Ar-Rabb, karena nama ini cakupannya luas, mencakup semua banyak dari sifat-sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala, pengaturan, kepemilikan terhadap alam semesta, penciptaan, menetapkan tauhid rububiyah. Makanya di antara keagungan surah Al-Fatihah, karena di dalam surah Al-Fatihah terkandung 3 jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kita sekarang membahas alhamdulillahirabbil alamin. Pesan paling kuat di dalam ayat ini adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Sebagian orang memberikan fitnah, tuduhan kejam terhadap Ahlussunnah wal Jamaah pada dakwah salaf. Bahwasanya orang salafi juga mendatangkan bid'ah. Mereka membagi tauhid menjadi 3, itu menyerupai trinitas, kata mereka. Padahal aina as-sama min as-suraya, jauh, sangat jauh berbeda. Dan kita kalau merenungkan Al-Quran, ketika membicarakan tentang keesaan Allah, tidak bisa kita mengelak. Tidak bisa kita ingkari bahwasanya keesaan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis pasti kalau bukan tentang rububiyah, tentang uluhiyah, tentang asma wa sifat. Makanya para ulama menyimpulkan kalau begitu memang tauhid tidak keluar dari 3 hal ini. Kalau bukan Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, memang Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya.
Atau Allah Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Silakan teliti semua ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Kalau bukan Allah menjelaskan Dia Maha Esa dalam rububiyah, ya tentang rububiyah. Kalau tidak, tentang asma wa sifat. Makanya para ulama menyimpulkan kalau begitu tauhid ada 3. Tidak ada yang keempat. Allah berfirman, hal tasma'u lahu samiyya? Apakah kau pernah mendengar ada yang sama seperti Allah? Menunjukkan apa? Allah Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Lillahil asma'ul husna. Hanya milik Allah nama-nama yang maha sempurna. Berarti Allah Maha Esa dalam nama-namanya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Berarti Allah Maha Esa dalam peribadatan. Tidak ada jenis yang ketiga. Menunjukkan. Artinya para ulama melakukan riset, istiqra'. Sampailah mereka pada kesimpulan bahwa tauhid ada 3 macam. Karena memang tersirat di dalam Al-Quran dan itu tidak bisa kita ingkari. Ada ulama yang membagi tauhid cuma 2. Ada. Tapi ternyata kalau kita dalami lagi, yang 2 itu ternyata ujung-ujungnya kembali ke yang 3. Mereka membagi tauhid al-qasdu wal iradah. Tauhid mengesahkan Allah dalam tujuan dan kehendak kita. Yani ketika kita beribadah, ibadah kita persembahkan seutuhnya dan satu-satunya hanya untuk Allah. Berarti tauhid uluhiyah. Betul tidak? Kemudian mereka membagi jenis yang kedua namanya tauhidul ilmi. Tauhid ilmu. Maksudnya seorang hamba mengesahkan Allah tentang pengetahuannya terhadap Allah. Apa yang dia ketahui dari Allah? Allah Maha Esa dalam rububiyah, tidak ada yang sama seperti Allah. Allah Maha Esa dalam kasih sayangnya dan sebagainya. Itu ujung-ujungnya kembali ke mana? Tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Pengenalan seorang hamba tentang Allah. Dia mengenal Allah satu-satunya Rabb alam semesta, tidak ada yang sama seperti Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, mengantarkan kita kepada sebuah kesimpulan kalau begitu tidak ada yang boleh disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini terkait tentang tauhid. Kita baca kembali ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Ar-Rabbu huwal murabbi jami'al alamin wa hum man siwallah. Ar-Rabb dialah al-murabbi yang memelihara seluruh alam. Dan seluruh alam itu apa? Masih Allah, semua yang selain Allah. Semua yang selain Allah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala fi sya'n. Apa kita terjemah fi sya'n? Ada dalam kesibukan, maksudnya bukan Allah sibuk terhadap sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengatur hamba-Nya setiap hari, setiap waktu. Di bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala memelihara alam semesta? Pertama, bi khalqihi lahum. Allah menciptakan mereka. Kembali kan? Rabb itu apa? Al-Khaliq, itu pencipta. Wa i'dadihi lahumul alat. Allah menciptakan mereka. Allah persiapkan bagi mereka semua instrumen yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan. Wa in'amihi 'alaihim bin ni'amil 'azimah, dan Allah memberikan kepada mereka curahan nikmat-nikmat yang begitu agung. Allati law faqaduha lam yumkin lahumul baqa. Kalau seandainya Allah cabut nikmat tersebut, mereka tidak akan bisa melanjutkan hidup mereka di muka bumi. Allah ciptakan oksigen, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan berbagai macam sumber daya alam, Allah ciptakan air. Kalau satu saja Allah cabut, kita musnah di muka bumi. Jadi Allah memelihara kita, mulai dari menciptakan kita, menyediakan semua yang kita butuhkan, menganugerahkan nikmat-nikmat yang kalau kita kehilangan satu saja dari berbagai macam nikmat tersebut, binasa kita. Nggak usah yang begitu urgen, bahan bakar saja sulit, lumpuh kehidupan kita. Listrik padam, kemarin kita musim mati lampu, kita sudah mau stres, berarti lampu sampai 1 hari. Ini baru sedikit yang Allah cabut, kita sudah kesulitan luar biasa. Itulah bentuk Allah senantiasa memelihara kita setiap waktu. Oksigen yang kita hirup, air yang kita minum, semuanya
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang menyediakannya untuk kita. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samai wal ardh. Tidakkah kalian perhatikan Allah sudah tentukan semua yang ada di langit dan di bumi itu untuk kepentingan kalian? Coba kita lihat kalau ikan paus itu ganas, tidak ada orang melaut pakai sampan, habis kita dimakan sama ikan paus. Tapi Allah jadikan mereka jinak, tidak menyerang manusia, supaya kita bisa aman mencari nafkah di lautan. Allah sudah tentukan semua yang ada di langit dan di bumi untuk kita, supaya kita bisa menjalani keberlangsungan hidup di muka bumi. Fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Maka apa saja nikmat yang ada pada hamba itu semua dari Allah. Ayat yang dinukil oleh Ustaz Abu Zulfa semalam. Kalau antum ingat ayat pertama yang beliau sebutkan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada kalian itu dari Allah. Semuanya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita perhatikan, wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Pemeliharaan Allah kepada para makhluknya itu ada dua macam. Yang pertama, al-ammah, pemeliharaan Allah secara umum, orang kafir, orang muslim, hewan, tumbuh-tumbuhan semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemeliharaan Allah yang umum bagaimana? Wa hiya khalquhu lil makhluqin. Allah ciptakan seluruh makhluk. Memangnya Allah pilih kasih ketika menciptakan hanya orang beriman saja yang diciptakan? Orang kafir tidak diciptakan? Tidak, semua diciptakan oleh Allah. Itu kembali ke makna Rabb, nama Rabb. Allah Rabb, Dia Maha Pencipta. Dan penciptaan Allah umum. Itu bagian dari pemeliharaan Allah. Orang mukmin, orang kafir semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rizquhum. Allah memberi rezeki mereka. Yang makan, yang bisa makan di muka bumi ini hanya orang beriman? Tidak. Bos-bos di dalam tambang rata-rata orang ateis. Dikasih makan oleh Allah, dapat pekerjaan, makan jadi bos. Betul tidak? Helmnya warna putih. Itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang itu semua bentuk pemeliharaan Allah yang bersifat umum. Mau mukmin mau kafir dapat, semua dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqahum fid dunya. Dan Allah tetap memberi hidayah kepada mereka untuk meraih hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan, manfaat untuk mereka agar mereka bisa melangsungkan hidupnya di dunia. Hidayah itu ada dua. Hidayah itu kan petunjuk. Petunjuk secara umum yaitu petunjuk yang Allah berikan kepada manusia agar dia tahu bisa memenuhi hajat hidupnya. Ini jangankan orang kafir, hewan pun dapat. Makanya ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Man rabbukuma ya Musa?" Siapa Tuhan kalian berdua ya Musa? Nabi Musa menjawab, "Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Tuhan kami adalah yang telah memberikan masing-masing makhluk bentuk penciptaan yang sesuai dengan mereka. Burung yang makannya dari sari-sari tumbuhan diberikan paruh yang panjang. Hewan yang makannya daging diberikan taring. Burung-burung yang pemangsa daging diberikan cakar yang tajam, paruhnya bisa mengoyak daging. A'ta kulla syai'in khalqahu. Semua makhluk diberikan bentuk penciptaan yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Tsumma hada, kemudian diberi petunjuk untuk meraih hajat hidupnya. Ini hidayah yang umum. Orang kafir pun dapat diberi insting, jago bisnis, pandai berdagang, bisa mengelola pertambangan. Itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah secara umum, hidayah itu hanya orang beriman, diberikan hidayah kepada iman. Dan jangan kita sepelekan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Kalau masalah musibah, senang dan susah semua manusia dapat. Tapi tidak semua manusia dapat iman. Dan itu sebab manusia orang beriman lebih mulia. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh. Kalau kalian kena musibah, mendapatkan kesulitan, orang kafir juga dapat. Apa yang kita mau sedihkan? Kita sedih kalau hanya kita yang satu-satunya yang menderita di muka bumi ini. Tapi ternyata tidak, semua dibagi rata oleh Allah. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu hari-hari yang kami gulirkan di antara manusia. Tapi apa? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tapi kalian itu lebih tinggi kedudukannya kalau kalian beriman. Kenapa? Karena orang bahagia itu bukan kalau dia tidak pernah susah sama sekali.
Karena tidak ada kebahagiaan seperti itu di muka bumi. Tapi orang yang bahagia adalah ketika dia bisa mendapatkan hal positif dari musibahnya. Dan itu hanya bisa didapatkan dari iman. Dia tahu semua akan ada balasannya di akhirat kelak. Dia akan diganjar pahala ketika dia sabar, dan musibahnya tidak lama lagi akan berubah jadi kebaikan. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang mukmin. Betapa banyak orang yang bergelimang harta tapi dia bunuh diri. Orang-orang yang berada di puncak popularitas tapi dia bunuh diri. Kita kenal Elvis Presley di tahun-tahun mungkin 80-an, 70-an. Sangat populer di zaman, tapi bagaimana hidupnya? Bunuh diri. Kemudian berlalu 10-20 tahun setelahnya ada seseorang bernama Kurt Cobain, vokalis terkenal, kaya luar biasa. Apa yang dia mau? Wanita-wanita mengidolakannya. Bagaimana akhir hidupnya? Bunuh diri. Ini tidaklah. Kalau ada yang mungkin buka sana bentol, mungkin Linkin Park, vokalisnya namanya Chester Bennington, matinya bunuh diri juga. Jangan kita tanyakan betapa banyak hartanya. Wanita mudah begitu. Tidak ada orang bunuh diri kalau dia bahagia dalam hidup. Orang yang merasa mengakhiri hidupnya melakukan bunuh diri hanyalah orang yang merasakan kesengsaraan di dunia. Makanya dia pilih lebih baik mati. Makanya hidayah iman itu hidayah yang terpenting. Makanya karena Allah sayang orang beriman lebih daripada orang kafir, hanya orang yang beriman Allah berikan hidayah iman. Kalau hidayah terhadap kebutuhan hidup semua Allah kasih. Karena dunia ini hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena iman itu agung, mulia, penting, makanya orang yang beriman yang Allah berikan hidayah tersebut. Karena Allah menyayangi orang yang beriman lebih dari orang-orang kafir. Itulah. Dan hidayah yang dalam makna khusus ini, hidayah menuju iman, pemeliharaan secara khusus, dibimbing kepada yang terbaik dalam